Halo Smart User, dalam video ini kita akan membahas ROM Corvus versi 6.0 di Xiaomi Redmi Note 7. Untuk cara pasangnya seperti biasa ya. Pertama kita masuk ke dalam mode TWRP. Kemudian setelah berada di mode TWRP kita pilih menu Wipe. Lalu kita checklist Dalvik cheat sistem vendor dan datanya, kemudian di swipe. Selanjutnya pilih opsi menu. Kemudian manage partition, pilih data, kemudian kita pilih format data, dan perlu diingat bahwa hal ini akan menyebabkan semua yang ada di penyimpanan internal akan terhapus, jadi jangan lupa untuk membackup data penting sebelum memasang custom ROM-nya. Kemudian kita ketikkan yes untuk memformat data yang ada di memori internal, lalu OK. Selanjutnya kita pilih menu file. Lalu kita cari dan pilih file custom ROM yang sudah kita simpan sebelumnya di dalam memori microSD. Kemudian kita swipe untuk memasang custom ROM Corvus versi 6.0 ini di Xiaomi Redmi Note 7. Setelah selesai, kita wipe Dalvik dan ceknya, kemudian reboot sistem. Nah, beginilah tampilan awal dari ROM Corvus di Redmi Note 7, di mana untuk launcher bawaannya ROM ini menggunakan Corvus Launcher yang sudah support beberapa kustomisasi di dalamnya, termasuk juga fitur Double Tap to Sleep yang sudah bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk kernel bawaan pada ROM ini sejatinya adalah kernel Corvus 205, namun di sini saya menggantinya dengan kernel Darkona Hexagon yang terbaru untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal lagi dalam bermain game. Untuk review gamenya sendiri bisa kalian lihat sesaat lagi di penghujung video, oke? Kemudian untuk penyimpanan sistem di memori internal ROM ini memakan tempat sebesar 12 GB, cukup besar untuk sekelas custom ROM. Dan untuk fitur keamanannya sendiri, ROM ini baru hanya menggunakan sidik jari saja, belum menyediakan fitur Face Unlock untuk opsi keamanannya. Lanjut ke dalam setelan tampilan, untuk menu yang ada di sini masih standarnya ROM AOSP. Namun pada ROM ini, kita bisa menemukan opsi preferensi driver game yang fungsinya untuk menentukan driver yang akan kita jalankan saat kita bermain game. Baik itu menggunakan setelan default untuk driver sistem dari HP-nya, atau juga kita bisa memilih driver yang disediakan oleh gamenya langsung. Hal ini tentunya akan menentukan kualitas tampilan grafis yang ditampilkan dalam game yang kita mainkan. Di sini, saya menyarankan kalian untuk mengaktifkan driver game pada preferensi driver game yang ada di setelan ini. Kemudian untuk setelan gaya dan wallpaper, di sini kita hanya akan menemukan setelan jam dan wallpaper saja, di mana setelan gaya jam ini adalah pilihan tampilan jam yang akan muncul di layar kunci. Selanjutnya, kita masuk ke dalam setelan tema. Di sini kita akan menemukan setelan warna aksen yang pilihannya seperti ini. Kemudian terdapat juga opsi untuk mengubah gaya font yang jumlahnya sudah cukup banyak. Dan juga beberapa kustomisasi lainnya termasuk opsi untuk mengubah tema background yang di dalamnya terdapat 9 buah gaya tampilan tema yang menurut saya sudah cukup keren. Kemudian untuk fitur khusus dari ROM Corvus versi 6 ini terdapat dalam setelan reference layer yang tampilannya cukup simpel dan juga elegan ya. Tidak seperti fitur tambahan khusus dari kebanyakan ROM AOSP lainnya yang tampilan menunya cukup membingungkan kita sebagai penggunanya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam menu setelan Corvus Path, kita bisa menampilkan FPS info secara langsung di layar HP-nya, di mana fitur ini cukup bisa membantu kita saat melakukan reset FPS saat bermain game. Dan untuk pilihan fitur-fitur lainnya yang ada di dalam setelan ini kurang lebih sama saja dengan fitur yang disediakan oleh custom ROM AOSP lainnya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membahasnya secara panjang lebar, oke? Kemudian untuk tampilan volume rockernya seperti ini, sangat berbeda dengan gaya tampilan volume rocker dari custom ROM lain. Pada ROM ini gaya tampilan volume rockernya sedikit mengingatkan kita dengan gaya tampilan volume rocker yang ada di stok ROM MIUI. Selanjutnya, untuk tampilan menu dari quick setting sudah cukup lengkap, ditambah lagi dengan fitur screen recorder yang sudah mendukung perekaman audio internal. Untuk hasil perekaman layar ini bisa kalian lihat dalam cuplikan review performa game dari ROM ini sesaat lagi.
Kemudian untuk daya yang masuk saat mengecasnya adalah seperti ini. Lalu untuk tes CPU throttling-nya bisa kalian lihat seperti ini dengan nilai Gibbs yang lumayan besar dan stabil. Dan untuk tes gamingnya di sini saya menggunakan GFX Tool untuk membuka setelan smooth extreme yang performanya menurut saya sudah sangat bagus dan stabil tanpa ada frame drop yang berarti yang bisa kalian lihat sendiri di dalam cuplikan ini. Dan untuk daya tahan baterainya menurut saya tergolong standar, tidak hemat dan juga tidak bisa kita katakan boros. Dengan rata-rata penggunaan harian kita bisa mendapatkan screen on time 7 hingga 9 jam saja. Jadi apakah ROM ini cocok untuk kita gunakan sebagai ROM gaming? Maka jawabannya adalah iya. Dengan fitur tambahan yang disediakan seadanya dan juga tidak terlalu banyak, lalu didukung dengan performa dari ROM yang sudah cukup stabil, maka di sini saya merekomendasikan ROM Corvus versi 6.0 ini bagi kalian pengguna Redmi Note 7 sebagai ROM yang enak untuk digunakan sebagai ROM gaming. Untuk bug ataupun masalah pada ROM ini saya belum menemukannya sejauh ini. Jadi bagi kalian yang sudah menggunakan ROM Corvus versi 6 ini bisa berbagi pengalaman dan masalah yang kalian dapatkan di dalam ROM ini yang bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk kekurangan yang masih saya rasakan dari ROM ini dan juga harus diperbaiki untuk updatean selanjutnya, yaitu masalah suhu yang sangat overheat saat kita bermain game dengan jangka waktu yang lama. Nah, sekian review Gazadroid untuk ROM Corvus versi 6 di Redmi Note 7. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk review custom ROM berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User.